Baik, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Waalaikumsalam. kita mulai pertemuan kita minggu ini, minggu ke-6 ya, dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya teman-teman sudah menyiapkan buku catatan dan juga pena ya, karena saya akan mulai untuk menerangkan materi Arabic Online level 1, bab 1 untuk pelajaran ketiga. Kemarin kan kita sudah pelajaran pertama, pelajaran kedua, kemudian sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga. Di sini saya akan share screen saya, sebentar. Baik, di sini apakah sudah tampak semua ke teman-teman? Screen yang saya bagikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, di sini kita masuk ke pelajaran ketiga, ada as-salis, yaitu judulnya Tabadulu Azqami wal Hawatifi. Nah, di sini, kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang perkenalan ya, kemudian tentang kewarganegaraan. Nah, kalau sekarang di sini kita akan memperkenalkan untuk perkenalan untuk bertukar nomor handphone begitu. Ya, kita akan mulai. Ini juga saya rekam ya untuk mengantisipasi kalau ada jaringan teman-teman yang kurang stabil. Jadi tetap saya rekam. Jadi agar bisa diulang-ulang kembali. Nah, di sini ada pelajaran ketiga. Kita mulai dari materi tentang al-istima, yaitu listening. Nah, di sini kita lihat teksnya ya. Tadi kan teman-teman tidak ada, Bung ada suaranya ya. Oke, di sini saya tampilkan teksnya. Di sini ada tadi percakapan antara dua orang laki-laki, dua orang bapak-bapak. Yang pertama namanya Ahmad, kemudian yang kedua bapak-bapaknya namanya Salim. Yang Bapak Ahmad tadi itu yang ada di baru keluar dari pintu lift itu tadi ya. Pak Ahmad bilang, aqallu min daqiqatin wa akunu indaka. Di sini aqallu min daqiqah berarti sebentar lagi gitu. Sebentar lagi. Wa akunu indaka. Sebentar lagi saya nyampe gitu loh gitu ya. Aqallu min daqiqah wa akunu indaka. Sebentar lagi saya sampai, kan tadi dia sambil keluar dari lift sambil ngomong gitu ya. Terus ketemu sama yang ada di depan liftnya tadi yang rambutnya agak botak, itu namanya Salim. Dia menyapa, Masaul khair. Masih inget ya kalau kita mau greetings, mengucapkan misalnya pertama kali ketemu, kita pasti pertama itu salam dulu gitu ya. Masaul khair, selamat sore. Masaul khair. Jawabnya Ahmad tadi yang dari keluar dari lift, Masaun nur. Ya, selamat sore juga. Tadzakartu. Oh ya, tadzakartu. Saya ingat gitu ya. Saya baru ingat gitu kan. Wa qabla an ansa. Wa qabla dan sebelumnya saya lupa begitu ya. Tadzakartu. Tadzakartu di sini artinya saya telah ingat gitu. Oh ya, saya ingat gitu. Wa qabla an ansa. Wa qabla an ansa. Yang sebelumnya saya lupa. Dia ingat tentang apa gitu. Marok muhatifika, berapa nomor teleponmu? Ya, ini berapa, rokmu ini nomor, hatifika telepon. Maksudnya nomor handphone gitu ya. Hatif itu nomor handphone. Berapa nomor handphonemu? Begitu ya, Salim tadi nanya. Jadi, Salim ini kemarin lupa mau nanya nomor telepon. Nah, sekarang dia ingat. Jadi, tadzakartu wa qabla an ansa marakmu hatifikah gitu ya. Ya, saya ingat. Kemarin saya lupa. Berapa nomor handphonemu? Begitu. Kemudian, kata Ahmad, rokmu hatifi huwa rakam. Nomor HTV handphone saya, lihat ya ada ya di belakangnya mati, itu berarti menandakan kepemilikan saya. Nomor handphone saya yaitu, nah teman-teman di sini harus diingat menjadi catatan penting. Ketika menyebutkan nomor handphone, teman-teman itu menyebutkannya satu persatu nomor.
Walaupun tadi kan yang si Ahmad dia nyebutinnya 2 ya, kayak 05, 02, 30, 50, 99. Nah gitu, sama kayak kita nyebutin dalam bahasa Indonesia, sifar, khams, sifar, nen, salasa sifar, khamsa sifar, tis'ah gitu. Nanti kita belajar tentang angkanya, nanti kita belajar. Jadi, untuk menyebutkan nomor handphone, itu kita menyebutkannya satu persatu angkanya. Tidak kayak misalnya gini. Tapi kalau kita suka gini, 08, 13 gitu ya. Itu kalau dalam bahasa Arab bukan 13, tapi 08, 13, terus 59, 21, misalnya gitu ya. Bukan 12, 12, bukan gitu, tapi 12, 12 gitu caranya menyebutkan nomor handphone. Nah, wa anta marok muka. Balik nanya si Ahmad. Ahmad tadi ingat ya, Ahmad yang baru keluar dari lift ya. Ahmad balik nanya ke Salim. Wa anta marok muka. Kalau kamu berapa nomormu? Gantian nanya nomor handphonenya si Salim. Nah, Salim jawab, rakmi huwa, nomor handphone saya yaitu sifar hams sifar, tadi kan gitu ya, 050, kata Salim kan, sifar hams sifar, salasa isnen hamsa sifar gitu ya, 050 33 22 550 gitu ya. Tadi ingat penyebutannya gitu. Dalam bahasa Indonesia berarti juga sama. Jadi kalau 0812 itu salah. 0812 gitu ya. Kemudian kata Salim, Salim lagi yang ngomong, saat tasilubika qoriban. Nanti saya akan secepatnya saya akan menghubungimu, begitu. Saya akan menghubungimu dalam waktu dekat. Qoriban itu dalam waktu dekat. Saat tasilu, saya akan menghubungi. Saya akan menghubungi bika kamu qoriban dalam waktu dekat. Saat tasilu bika qoriban, saya akan menghubungimu dalam waktu dekat. Tusbihu ala khair. Semoga pagimu menyenangkan. Semoga pagimu menyenangkan. Nih, ini adalah doa atau untuk wada perpisahannya ya. Kalimat perpisahannya. Saat tasilu bika qoriban, saya akan menghubungimu dalam waktu dekat. Tusbihu ala khair. Semoga pagimu menyenangkan. Kemudian Ahmad bilang, wa ana binti zori ittisolika. Dan saya menunggu kabar darimu gitu. Dan saya menunggu telepon darimu begitu ya, kata Ahmad. Tusbihu ala khair. Ikut mendoakan kembali. Semoga pagimu menyenangkan juga. Baik, dari percakapan ini antara Ahmad dan Salim, apakah ada teman-teman yang belum paham atau belum mengerti tadi dari terjemahan yang saya artikan? Baik, jika sudah, kita lanjut ke next. Next ini biasanya ada latihan-latihannya. Jadi intinya percakapan tadi tentang ada 2 orang yang menanyakan nomor handphone begitu ya. Nih, sekarang kalau ada orang bilang masaul khair, jawabannya apa? Yang pertama ada ma'assalamah, kemudian yang kedua ada masaun nur, alif atau ba? Ba. Oke, masaul khair, masaun nur. Kita lanjut. Marok muhatifika. Ayo, ada yang masih ingat gak ini artinya apa? Marok muhatifika. Artinya? Berapa nomor telepon? Berapa nomor HP-mu? Ya, berapa nomor HP-mu? Jawabannya alif. Nah, yang alif rokmi huwa bla 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 bla. Tadi dia menyebutkan nomor handphonenya. Kemudian yang ba, naam. Jawabannya yang alif atau ba? Alif, Bu. Alif. Oke. Kita ba'dah. Adau kulla jumlatin bijani bisauti almunasibilaha. Nih, saya perdengarkan yang ini. Dia ngomong apa? Marok muhatifika. Yang mana? Alif, ba, atau yang jim? Alif. Marok muhatifika. Mana tulisannya yang sesuai dengan tulisan? Ba.
Mbak, Bu. Oke, Mbak ya. Kita pindah ke sini. Kemudian yang nomor 2. Nah, yang kedua, rakmi huwa sifar khamsa khamsa tis'at salasa khamsa sita sita wahid sab'ah. Yang mana? Alif atau Alif. jim? Alif. Alif. Oke, yang terakhir, tusbihu ala khair. Sisa terakhir ya. Ba'dah. A'idu tartibal jumlati at-taliyah kama waradat fil video. Ini teman-teman diminta untuk menyusun sesuai dengan apa yang ada di video. Di sini ada raqmu hatifi huwa bla 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 bla. Kemudian saat tasilu bika qariban, kemudian ada ma raqmu hatifika, kemudian wa ana binti zori ittisalika. Kira-kira nomor 1 yang mana? Alif, ba, jim atau dal? Yang mana? Jim. Jim? Sah? Marakmu hatifika nomor 1? Coba kita tarik. Oke, sekarang cari nomor 2-nya. Jawaban dari marakmu hatifika yang mana? Alif, ba, dal. Alif. Alif. Kemudian nomor 3, setelah rokmu hatifi huwa, ba atau dal? Saat tasilu bika qoriban tadi artinya apa? Masih ingat nggak? Saat tasilu bika qoriban. Masih ingat Saya nggak? ingin menghubungi kamu dengan waktu yang dekat. Ya, saya akan menghubungimu dalam waktu dekat. Kemudian, wa ana binti zori ittisalika artinya apa? Dan saya menunggu. Saya menunggu kabarmu. Ya, dan saya menunggu apa? Telepon darimu gitu ya. Kira-kira mana duluan nih antara ba dan dal? Mbak, Bu. Ba. Oke. Ba, kemudian yang terakhir di sini. Baik. Ba'dah. Nah, dia ngomong gini, sekarang saya ini ada bapak-bapak ngomong, nah terus nanti teman-teman diminta untuk apa kira-kira jawabannya gitu ya. Di sini dia ngomong gini, ila aina anta zahib. Ila aina anta zahib. Ini yang pertama, qobla an ansa. Ingat ya tadi qobla an ansa artinya sebelumnya saya lupa. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua, anta marok muka, kamu berapa nomormu? Kemudian yang jim, ana zahibun ilal mustashfa, artinya dia pergi ke rumah sakit. Nah begitu. Teman-teman tolong ada yang suaranya kalau nggak pakai headset itu musiknya agak mengganggu. Oke, di sini ada pertanyaan. Ila aina anta dzahib artinya mau kemana kamu pergi, begitu ya. Ingat dalam bahasa Arab jawaban itu pasti kata kuncinya ada di pertanyaan. Tadi ila aina anta dzahib. Coba di sini dicari ada nggak kata-kata ila aina anta dzahib di antara 4 ila aina anta dzahib 4 huruf tadi, 4 kata tadi ada nggak di antara sini pilihannya? Walaupun teman-teman nggak tahu artinya. Ada, Bu. Ada, Bu. Apa kata kuncinya apa? Ada, Bu. Ya, zahib. Ini kata kuncinya. Jadi walaupun Bu saya nggak tahu artinya ila aina anta zahib, saya nggak tahu. Tapi lihat, kata kuncinya jawaban itu pasti ada di dalam pertanyaan. Tinggal diulang. Tadi ila aina anta zahib. Ya udah, di sini yang ada satu-satunya kata zahib cuman yang jim. Berarti yang jim. Betul. Kemana kamu pergi? Jawabannya ana zahibun ilal mustashfa. Saya pergi ke rumah sakit. Begitu ya teman-teman. Ba'dah, dia jawab, dia nanya gini. Hal qadimta ila mantiqati hadisan, apakah kamu sudah pergi ke asrama? Gitu ya. Apakah kamu sudah pergi ke asrama? Nah, ini jawaban yang pertama, na'am, iya. Kemudian jawaban yang kedua, tadzakarta. Kamu telah ingat. Kemudian yang ketiga, binti zori ittisalika. Kira-kira mana jawabannya? Naam. Naam. Baik, yang alif. Kita lanjut. Nah, ini dia saya ulangi.
Astati'u an u'tiyaka raqmu hatifi. Jadi saya bisa memberikan nomor telepon saya kalau kamu berkenan, gitu ya. Kemudian ini jawaban yang pertama, tadzakartu. Apa artinya tadzakartu? Saya telah ingat. Kemudian qoblaan ansa. Apa tadi artinya qoblaan ansa? Masih ingat? Sebelum apa? Sebelumnya saya lupa. Ya, sebelumnya saya lupa. Kemudian jawaban yang ketiga, hasanan a'tini raqma hatifika. Baik sekali. A'tini, berikan kepada saya nomor telepon, nomor handphonemu. Mana jawabannya untuk pertanyaan dari sini, dari Bapak tadi? Alif, ba, jim? Jim. Jim. Betul. Bakdah. Nah, dia ngomong gini, hasanan, raqmu hatifi huwa bla 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 bla. Terus dia ngomong, hal tasmahuli bi raqmik. Baik, ini nomor handphone saya, disebutin. Apakah kamu bisa menyebutkan nomor teleponmu atau apakah boleh saya meminta nomor handphonemu? Begitu ya. Jawabannya tusbihu ala khair. Ini hasanan raqmi huwa. Kemudian yang ketiga masa unur. Mana jawabannya, alif, ba atau jim? Ba. 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 Oke. Betul. Ba dah. Selesai untuk yang istima. Kita lanjut ya ke teman-teman ke sesi yang kosakata. Di sini kita akan mempelajari kosakata terkait materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada gambar apa ini, teman-teman? Handphone ya. Handphone. Bahasa Arabnya adalah al-hatifu. Boleh dicatat teman-teman cara penulisannya. Al-hatifu artinya adalah handphone. Al-hatifu, handphone. Beda dengan telepon ya. Kalau telepon itu kan dia ada kabelnya. Kalau handphone kan dia nirkabel, tanpa kabel gitu ya. Tapi kalau yang handphonenya sering lowbat, biasanya cari casan kemana-mana ya. Itu handphone setengah telepon gitu. Nah, ini lihat ada gambar apa? Orang lagi ngapain? Lagi menelpon, Bu. Ya, sedang melakukan panggilan telepon ya, sedang melakukan panggilan telepon. Bahasa Arabnya at-tasilu. At-tasilu ini berarti saya yang sedang melakukan pekerjaan. Saya sedang menelpon. At-tasilu. At-tasilu. Boleh dicatat ya teman-teman. At-tasilu bi ummi kulla sobahin. Artinya saya menelpon ibu saya setiap pagi. Ada nggak yang nelpon ibunya tiap pagi? Enggak, Bu, orang serumah gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada di dalam handphone ada gambar apa ini? Nomor-nomor ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bintang, 0, pagar. Nah, artinya di sini bahasa Arabnya angka adalah raqm atau nomor. Nomor atau angka. Raqmun, pakai qaf. Raqmun. Khudh raqma hatifi. Silahkan ambil nomor handphone saya. Jadi bahasa Arabnya nomor adalah raqmun, pakai qaf ya teman-teman. Ba'dah. Di sini ada gambar apa nih teman-teman? Jam ya. Di sini ada gambar jam. Nah, daqiqatun as-sa'atu situna daqiqah. Daqiqah itu artinya menit. Ya. Daqiqah artinya menit. Jadi bahasa Arabnya menit adalah daqiqah atau boleh detik. Maksudnya daqiqah itu sebentar banget gitu. Kadang-kadang artinya bisa jadi seperti itu gitu ya. Nih, ada gambar tangan menunjukkan angka 0. Sifrun, pakai short.
run artinya 0. Ingat teman-teman, ini penggunaan angka ini bukan penyebutannya bukan kosong ya. Biasanya kan kalau kita 0812 bukan itu, karena kalau kosong itu nggak ada gitu. Tapi kalau untuk penyebutan bilangan atau angka kita menggunakannya pakai 0. 0812. Nah, jadi bahasa Arabnya 0 adalah sifrun. Pakai short. Sifrun. Ba'da wahid. Wahid. Ini satu. Wahid itu satu artinya. Ini penyebutan angkanya ya. Wahid. Salasa. Salasa. 3. Sifrun 0 wahid 1 salasa 3. Nah, di sini sudah selesai tadi kosakatanya. Ada berapa kosakata tadi kita dapat? Hatif, makna hatif, handphone. Kemudian kosakata yang kedua apa tadi? Ada yang mencatat tidak? Kosakata yang kedua apa? Attasilu. Attasilu. Ma makna attasilu? Saya sedang menelpon. Saya sedang menelpon. Kosakata yang ketiga apa tadi? Rokmun. Rokmun. Ma makna rokmun? Nomor atau angka. Ya, nomor atau angka. Yang keempat? Daqiqatan. Daqiqatun. Ma makna daqiqah? Menit, Bu. Ya, menit. Kemudian yang kelima? Sifrun. Sifrun. Ma makna sifrun? 0. 0. Yang keenam? Wahid. Ma makna wahid? 1. 1. Yang terakhir? Salasa. Ma makna salasa? 3. Ya, kita dapat 7 kosakata ya hari ini. Sekarang teman-teman diminta untuk menyocokkan ini antara kata-kata dengan gambarnya. Yang pertama ini ada salasa, gambar yang alif, ba atau yang jim. Salasa, ma makna salasa? 3. 3. Baik. Kemudian al-hatif, ma makna al-hatif? Handphone. Handphone, Bu. Terakhir, wahid, ma makna wahid? 1. 1. Next. Nah, sekarang teman-teman diminta untuk melengkapi ini untuk menjadi sebuah kalimat ya. Yang pertama ada attasilu, yang kedua ada rakmun. Attasilu tadi artinya saya menelpon. Rakmun artinya adalah nomor. Ya, oke. Kemudian ada al-hatif. Hatif di sini tadi artinya handphone. Jika itu kamu gitu ya, denganmu begitu. Sekarang yang cocok untuk disambungin dengan al-hatif itu attasilu atau rakmun? Attasilu. Attasilu al-hatif. Saya menelpon handphone gitu. Gimana? Rokmun. Rokmun artinya nomor. Jadi disambungin dengan hatif berarti nomor handphone. Oke, betul. Sekarang attasilu pasangannya Bika. Saya menelpon kamu begitu ya. Ba'da. Sekarang nih teman-teman diminta untuk melengkapi kalimat sesuai dengan pilihan yang ada di atas. Dakikoh artinya menit, rokmun artinya nomor, attasilu artinya menelpon. Ma titik-titik hatifika yang mana? Rokmun. Oke. Ba'da titik-titik-titik attasilu bika. Ba'da dakikotin. Oh, yang terakhir. Attasilu. Qad bika qoriban terakhir. Attasilu bika qoriban. Marokmu hatifika. Berapa nomor handphonemu? Ba'da dakikotin attasilu bika. Sebentar lagi saya akan menelponmu. Attasilu bika qoriban. Saya akan menelponmu dalam waktu dekat. Oke, dah.
Selesai tentang mufrodat, kita lanjut ke anmat wa tarakib. Kita akan belajar tentang tata bahasanya. Mohon disimak dan dicatat ya teman-teman. Ini bagian terpenting dalam bahasa Arab tentang tata bahasa. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang asmaul istifham atau yang disebut dengan kata tanya, begitu ya. Kita udah mempelajari ya pelajaran sebelumnya perbedaan antara ma dan man. Masih ingat ya, kalau ma itu dipergunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, man itu digunakan untuk mempertanyakan sesuatu yang berakal. Berarti kalau kita mau nanya selain tentang manusia, kita pakainya ma, dan kalau kita bertanya untuk manusia, pokoknya yang berakal itu hanya manusia ya, kita pakainya man. Sekarang, selain ma dan man, kita ketambahan dua lagi, yaitu kaifa dan hal. Kaifa artinya bagaimana. How, kalau dalam bahasa Inggris ya. Kaifa artinya bagaimana. Kalau hal ini artinya apakah. Apa tadi artinya kaifa, teman-teman? Bagaimana? Bagaimana. Kalau hal artinya Apakah? Baik, kita lanjut. Nah, kaifa ini untuk bertanya terkait tentang keadaan. Ya pasti ya, bagaimana itu digunakan untuk menanyakan keadaan ya. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kelasnya? Berarti kan besar atau kecil gitu ya. Kalau kabar baik atau buruk, pokoknya keadaan. Kaifa itu digunakan untuk menanyakan keadaan. Sedangkan hal digunakan untuk menanyakan sesuatu yang bersifat umum. Jadi, kalau dalam bahasa Arab, kalau teman-teman dapat pertanyaan depannya hal, jawabannya hanya dua. Kalau enggak naam, la. Udah cuma dua itu. Kalau ada pertanyaan pakai hal, pakai depannya hal gitu, jawabannya ya udah. Kalau enggak naam, la. Enggak ada lagi jawaban lain selain itu. Kita lanjut. Nah, ini seperti untuk menanyakan kabar ya, kaifa untuk menanyakan keadaan. Contohnya kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Bi khairin, saya baik, begitu. Kaifal jauh, bagaimana cuacanya? Bagus. Kaifa tadhhabu ilal jami'ah, bagaimana kamu pergi ke kampus menggunakan mobil, begitu. Nah, kalau hal ini digunakan untuk menanyakan sesuatu yang bersifat umum. Contohnya, hal hadat tabib, apakah ini seorang dokter? Jawabannya, naam, hadat tabib. Ya, ini dokter, seorang dokter. Begitu ya. Ingat ya, jawabannya untuk hal hanya dua. Kalau nggak naam, la, iya atau tidak. Tadi, hal hadat tabib, ya yang ditunjukinnya dokter, jawabannya naam hadat tabib. Sekarang yang ditunjukinnya insinyur, hal hadat tabib, la hada muhandisun, bukan, ini seorang insinyur. Jawaban dari hal hanya dua, kalau nggak naam, la, begitu ya. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah kata tanya atau asmaul istifham kaifa, bagaimana, itu digunakan untuk menanyakan sebuah keadaan. Tadi contohnya kabar, kemudian contohnya cuaca, bagaimana cuacanya, atau contohnya bagaimana kamu pergi ke kampus, begitu ya, itu menanyakan keadaan. Kemudian kalau kita kata tanyanya hal, apakah, itu kita pergunakan untuk sesuatu yang bersifat lebih umum dengan jawaban hanya dua. Yang pertama yaitu jawabannya naam atau iya, yang kedua adalah jawabannya la atau tidak, begitu. Sampai sini teman-teman bisa difahami? Insya Allah paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Perbedaan antara kaifa dan hal ya. Jadi kita udah dapat 4 ya asmaul istifham. Kata tanya kita udah dapat 4. Yang pertama ma, kemudian man, kemudian kaifa, dan hal. Ma untuk sesuatu yang tidak berakal, man sesuatu yang untuk yang menanyakan sesuatu yang berakal, kaifa menanyakan keadaan, hal untuk menanyakan sesuatu yang lebih umum.
Baik. Sekarang di sini ada 3 kalimat. Teman-teman diminta untuk melengkapi menggunakan kata tanya di sini. Hal artinya apakah, ma artinya apa atau siapa untuk sesuatu yang tidak berakal, kaifa artinya bagaimana. Titik 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 anta talibun fil jami'ah. Apa kira-kira? Hal, ma atau kaifa? Hal. Hal anta talibun fil jami'ah, begitu? Iya, Bu. Oke, apakah kamu seorang mahasiswa di universitas? Ya, misalnya kalian iya, jawabannya na'am, begitu ya. Kemudian kalimat yang kedua, titik titik titik, ad-dirasatu fil jami'ah, ma atau kaifa? Kok ragu-ragu? Ma atau kaifa? Kaifa. Kaif. Kaifa. Yang terakhir, ma ismuka. Ya, dah. Sekarang teman-teman diminta untuk mengidentifikasi tentang asmaul istifham. Jadi di antara hal anta bakistani, mana kata tanyanya? Hal. Hal. Kaifa kana al-mataru al-yauma? Kaifa kana al-mataru al-yaum? Mana asmaul istifhamnya? Kaifa. Hal tadrusu fi qismil lughatil arabiyyah? Yang mana asmaul istifham? Hal. Oke. Hal, kaifa dan hal. Ba'dah. Selesai tentang al-anmat wa tarakib, kita sekarang masuk ke al-qiraah, yaitu tentang bacaan. Nah, ikra summa istami'. Teman-teman diminta untuk membaca, kemudian nanti kita perdengarkan. Tapi kan suaranya teman-teman nggak bisa dengar ya, jadi sama aja kita baca. Di sini ada masaul khair, masaun nur, ma raqmu hatifika hasanan, raqmi huwa 05 salasa 5 sita 1 ya. Masaul khair, selamat sore juga. Marakmu hatifika, berapa nomor handphonemu? Baik, nomor handphone saya adalah 0559356617. Begitu ya, ini isi dari teksnya, teks bacaannya. Masih ingat masaul khair, masaun nur? Oke, kita lanjut. Di sini teman-teman diminta untuk melengkapi. Masa'u. Untuk melengkapinya butuh masa'u lagi, an-nur atau raqmun? An-nur. An-nur. Masa'un nur. Sekarang, titik khair, butuh masa'un atau raqmun? Masa'un. Yang terakhir, ma titik. Baik, dah. Nih, ada pilihannya untuk jawaban. Masaul khair, jawabnya ilal liqa, masaun nur, sobahun nur. Yang mana? Masaun nur. Kemudian marok muhatifika, jawabannya hasanan rokmi huwa intizori itisolika hasanan aktini rokma hatifika. Yang mana? Alif, ba, jim? Alif. Baik, dah. Setelah selesai, mohon maaf teman-teman suaranya. Kita lanjut ke bagian yang paling terakhir, Alkitabah ya. Poin yang paling terakhir yaitu Alkitabah. Yaitu menulis. Di sini kita akan latihan menulis. Nah, akmilu al-faragh min khilal istibdalis surah bi kalimah al-munasibah laha. Marokmu. Ini apa tadi bahasa Arabnya? Masih ingat? Kosakata? Masih ingat? Al-Katifu. Hah? Al-Katifu. Al-Katifu atau Al-Hatifu? Al-Katifu. Ya, pakai H gede ya. Kalau dalam bahasa Arab, teman-teman mohon untuk biasakan mengucapkan sesuai dengan tulisan. Biar nanti pas nulis teman-teman nggak lupa ya. Marokmul ha, panjang ya. Hatif. Oke. Salah? Ya kah?
Yang benar apa? Marokmu hatifuka gitu ya? Itu kali ya. Coba. Oke, ternyata dia mintanya berapa nomor teleponmu begitu. Jadi harus pakai hatifuka. Berapa nomor? Marokmu hatifuka. Ya, next. Nah, ingat ini apa tadi bahasa Arabnya 3? Salasa. Oh, salasa. Oh, lihat. Next. Ingat pelafalannya usahakan sesuai dengan tulisan. Jadi pas kalian nulis, nggak susah gitu ya. Ini sekarang teman-teman diminta untuk menyusun. Ala khairin tusbihu. Yang benar apa kalimatnya? Masih ingat? Di percakapan akhir-akhir tadi di video awal, kalimatnya ala khairin tusbihu. Seharusnya kita susun menjadi kalimat apa? Masih ingat? Tusbihu ala khair. Tusbihu ala khairin. Baik. Berarti mengingat-ingat masih ingatannya cukup bagus. Next. Sekarang An-Nur masa. Seharusnya Masa An-Nur. Masaun Nur. Next. Pembelajaran kita hari ini kita sudah selesai istimah, mufrodat, tarokib, kiroah, dan kitabah. Alhamdulillah kita mendapatkan 100/100. Nah, sama seperti kemarin teman-teman kalau mau mengulang bisa ada dars ya, atau kalau misalnya Bu tadi ngeranginnya kecepatan loh gitu ya, bisa diulang nanti karena sudah saya rekam di sini ya. Baik, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita level 1 bab 1 pelajaran ketiga tentang ketika mau perkenalan teman-teman meminta nomor handphone begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Tidak ada? Cukup? Tidak, Bu. Cukup. Belum jami'an? Belum jami'an? Nah, Baik, untuk sesudahnya nanti saya minta tolong untuk sampaikan ke teman-teman yang ini kan hanya 16 orang nih yang hadir. Saya minta untuk lebih disiplin. Jadi untuk mulai besok kalau misalnya saya sudah mulai menerangkan itu sudah dari minggu kemarin ya, saya sudah mulai menerangkan itu saya tidak akan bisa mengakses bolak-balik ke Google Form karena itu akan mengganggu begitu ya. Jadi usahakan kalau saya bilang jam 8.15 kita mulai, itu sebelum jam 8.15 teman-teman sudah bergabung di Google Form. Karena mulai besok daftar hadir pun akan saya tutup. Jadi yang berhak mengisi absensi hanya yang 16 orang ini yang saya catat ikut kelas saya begitu ya. Karena kan kalau minggu-minggu lalu ya sudahlah absensi masih saya buka termasuk hari ini teman-teman belum tahu. Nanti tolong sampaikan ke teman-teman yang lain yang tidak ikut Google Meet. Ketika tidak ikut Google Meet berarti sebelum saya buka Google Meet-nya, saya akan tutup pengisian daftar hadir. Jadi konsekuensinya teman-teman nggak bisa ngisi absen juga gitu ya. Tolong sampaikan ke teman-temannya ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Sampai ketemu besok di pertemuan ke-7. Mudah-mudahan teman-teman semua sama-sama sehat ya, karena ini ternyata virusnya belum reda juga. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai ketemu besok. Kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.